Sri Mulyani tidak terkejut AS dan sekutu walk out dari pertemuan G20. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menanggapi walk out perwakilan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada atas kehadiran utusan Rusia dalam pertemuan pejabat keuangan negara G20 di Washington DC pada Rabu. Selaku pemimpin forum tersebut, Sri Mulyani menyebutkan walk out tiga negara barat itu tidak menggagalkan fokus pertemuan untuk menemukan landasan bersama demi mengatasi hambatan yang dihadapi pertumbuhan global. Sri Mulyani mengatakan pemogokan selama pertemuan para Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral G20 tidak mengejutkan dan tidak mengganggu diskusi kelompok yang lebih luas. Saya yakin ini tidak akan mengikis kerjasama atau pentingnya forum G20. Diwartakan Reuters pada Kamis 21, juru bicara Kementerian Keuangan Inggris mengatakan delegasi Inggris termasuk Gubernur Bank of England Andrew Bailey keluar sebagai protes atas partisipasi Rusia. Jubir Menko Inggris juga menyampaikan pihaknya akan terus bekerja dengan sekutu untuk mengutuk perang Rusia melawan Ukraina dengan keras. Ketiga negara juga akan mendorong koordinasi internasional yang lebih kuat untuk menghukum Rusia. Seperti diketahui, perang di Ukraina berpengaruh pada dinamika forum internasional G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan juga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kompak tak mau satu meja dengan Putin di forum KTT G20 pada November. Langkah itu diikuti oleh Menko AS Janet Yellen yang mengancam akan memboikot pertemuan jika perwakilan Rusia tetap hadir dalam pertemuan pejabat keuangan di Washington. Indonesia sebagai presidensi tahun ini juga tetap mengundang semua anggota G20, baik acara puncak maupun rangkaiannya. Rusia juga menegaskan sikapnya untuk terus mendukung forum. Isu utama ekonomi seperti pemulihan pasca pandemi, penguatan pelayanan kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan juga transformasi ekonomi digital menjadi pembahasan utama di G20. Tetapi invasi Rusia terhadap Ukraina juga menarik perhatian forum sebab dampak ekonomi yang dihasilkannya. Pasukan Rusia juga berhasil melakukan demilitarisasi wilayah Mariupol seminggu setelah di wilayah selatan Ukraina itu jatuh ke tangan Rusia. Mariupol juga telah selesai dibebaskan dari ranjau yang dihantam nasionalis Ukraina. Di mana operasi militer tetap berlanjut hingga hari ini pada Rabu 25 Mei, di mana Angkatan Bersenjata Federasi Rusia meluncurkan rudal jarak jauh melalui udara dan laut dengan presisi tinggi di kota Zaporizhia. Hantaman rudal tersebut juga menghancurkan bengkel produksi pabrik motor SIG yang merupakan tempat produksi mesin pesawat untuk penerbangan tempur Angkatan Udara Ukraina, termasuk drone. Rudal berbasis udara presisi tinggi itu setidaknya menghantam 3 pos komando, termasuk pos komando Brigade Mekanik ke-14, pusat komunikasi di wilayah Virubova, Bahmut, dan juga pusat teknik radio Angkatan Bersenjata Ukraina. Sejumlah wilayah pemukiman pun juga terkena imbasnya, yaitu di wilayah Dneprovski dan juga Mykolaiv. Tak sampai di sana, rudal juga meluluh lantakan pusat logistik Brigade Infanteri bermotor ke-72 di daerah Soledad, 2 pangkalan bahan bakar, 2 pos radar, pertahanan udara, dan juga peralatan militer, serta 16 area konsentrasi tenaga kerja dan juga peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Tentara Rusia juga melancarkan serangan operasional taktis. Serangan itu menghancurkan 2 depot senjata roket, artileri, dan juga amunisi, markas besar pertahanan teritorial di pemukiman Soledad, beserta 46 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Penghabisan area dan alat tempur di sejumlah wilayah Ukraina tersebut merupakan imbas dari serangan udara. Hal ini menyebabkan lebih dari 300 nasionalis terbunuh dan 46 unit peralatan militer dinonaktifkan. Di tempat lain, Rusia juga menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina melalui sistem pertahanan udara Rusia. Serangan itu juga menahan 11 drone Ukraina hingga ditembak jatuh di udara. Hingga saat ini, pasukan pengirim rudal dan artileri Rusia terhitung telah menghantam 51 pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina, 385 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer, serta 53 unit artileri dan mortir dalam posisi menembak. Sejak awal operasi militer khusus, operasi militer Rusia juga telah menghancurkan 178 pesawat, 126 helikopter, 1006 drone, 322 sistem rudal anti pesawat, 3.258 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 430 peluncur roket ganda, 1.671 meriam dan mortir artileri lapangan,